Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan prototipe dari aplikasi Goro. Saat ini kita berada di halaman onboarding dari aplikasi Goro. Kemudian, kita berada di halaman splash screen yang berisikan selamat datang. Kemudian kita akan menuju halaman masuk atau login untuk aplikasi Goro. Ketika pengguna sudah mempunyai akun atau sudah melakukan daftar, maka pengguna dapat langsung masuk dengan memasukkan email dan kata sandi. Namun, ketika pengguna belum mempunyai akun atau belum melakukan daftar, maka pengguna harus melakukan daftar terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan nama lengkap, kemudian email, nomor HP, kata sandi, melakukan konfirmasi kata sandi, dan memasukkan role sebagai siswa atau sebagai guru. Karena di sini saya sebagai siswa, maka saya memilih siswa. Setelah semua data lengkap, maka kita dapat daftar. Setelah kita melakukan daftar, maka kita dapat masuk dengan memasukkan email dan kata sandi yang tadi sudah kita buat. Nah, sekarang kita berada di halaman beranda. Di halaman beranda ini terdapat menu profile, kemudian terdapat menu rekomendasi guru dan mata pelajaran. Untuk menu rekomendasi guru, di sini disajikan atau ditampilkan guru-guru dengan rating tertinggi. Kemudian untuk mata pelajaran yaitu menampilkan semua mata pelajaran untuk siswa SD hingga SMP. Untuk menu rekomendasi guru, kita bisa melihat list dari daftar gurunya. Kemudian di sini juga disajikan nama gurunya, kemudian guru tersebut mengajar mata pelajaran apa saja, dan terdapat juga informasi mengenai rating dan kelasan. Misalkan di sini kita ingin merekrut Ibu Siti Solihah. Pada halaman detail dari guru tersebut terdapat informasi yaitu rating dari guru tersebut, kemudian harga dari guru tersebut untuk per jamnya, kemudian deskripsi singkat mengenai guru, kemudian terdapat juga informasi mengenai sertifikasi yang pernah diikuti oleh guru tersebut. Kemudian terdapat ulasan yang telah diberikan oleh siswa yang pernah mengikuti kelas online privat dengan Ibu Siti Solihah. Kemudian ketika kita ingin melakukan rekrut, maka kita dapat klik rekrut. Nah, kemudian kita dapat memilih tanggal sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan di sini tanggal 13. Kemudian waktunya kita pilih jam 1. Kemudian tambah catatan ini opsional. Jika memang siswa ingin menambahkan pesan sesuatu kepada guru, misalkan di sini siswa itu ingin meminta 5 menit waktu untuk istirahat, kemudian dapat langsung saja dengan menambah catatan, jika tidak pun tidak apa-apa. Kemudian klik simpan, jika berhasil akan muncul pop-up berhasil, kemudian klik OK. Setelah kita merekrut, maka kita harus melakukan pembayaran melalui riwayat. Nah, Ibu Siti Solihah ini yang tadi sudah kita rekrut dan masih dalam status diproses. Kemudian Ibu Dewi Sinta yaitu sudah melalui masa melewati masa status diproses, sehingga kita harus melakukan pembayaran, terdapat keterangan status belum lunas. Maka kita akan melakukan pembayaran untuk agar kita dapat melakukan kelas dengan Ibu Dewi Sinta. Kita memilih metode pembayaran. Di sini terdapat 3 bank pilihan, ada Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Kemudian terdapat juga total pembayaran yang harus kita bayarkan. Di sini kita akan melakukan pembayaran melalui Bank BRI. Nah, pada halaman tata cara pembayaran, yaitu kita diberi arahan atau diberi langkah-langkah bagaimana cara pembayarannya. Kemudian di sini juga disediakan nomor virtual account apabila ingin membayar melalui virtual account. Dapat langsung saja menyalin nomor virtual account. Kemudian karena kita di sini akan membayar menggunakan Bank BRI, maka kita langsung saja mensalin nomor rekening yang sudah tertera. Kemudian setelah selesai melalui tahap-tahap yang telah dilakukan, maka harus mengupload bukti pembayaran sebelum tanggal yang ditentukan dan waktu yang ditentukan. Setelah semua selesai, kita harus melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, pada halaman konfirmasi pembayaran, kita harus memasukkan bukti atau foto
pembayaran yang telah kita lakukan. Kemudian kita juga harus memasukkan nama rekening pengirim, kemudian kita harus memasukkan nama pengirim, dan kita juga harus memasukkan asal banknya. Setelah semua data terisi lengkap, maka kita kirim bukti pembayaran. Apabila berhasil, maka akan muncul pop-up selesai dan kita bisa klik OK. Kemudian setelah itu kita langsung masuk ke menu jadwal. Nah, setelah melalui proses 1 kali 24 jam untuk masa pemrosesan, apakah kita diterima atau tidak oleh guru yang kita inginkan, maka nanti akan muncul status berjadwal. Apabila diterima, yaitu keterangannya akan muncul diterima. Di sini Bu Dewi Sinta sudah diproses dan sudah diterima. Nah, akan muncul detail jadwal yang menampilkan informasi guru yang kita rekrut siapa, kemudian mata pelajarannya apa, tanggal belajar kita kapan, kemudian media belajar yang disediakan. Nah, nanti siswa bisa langsung masuk room yang telah disediakan dan dapat langsung melakukan pembelajaran. Nah, ketika baik, pada menu jadwal kita dapat melihat status dari guru-guru yang sudah kita rekrut, apakah masih diproses, apakah sudah diterima, atau bahkan ditolak. Untuk yang diproses, maka tampilan detailnya akan seperti ini. Untuk media belajarnya masih terlihat disable karena masih diproses. Kemudian untuk yang status ditolak, maka detailnya akan seperti ini dan terdapat alasan dari guru tersebut mengapa menolak jadwal yang diajukan oleh siswa. Kemudian dapat melakukan ubah jadwal, yaitu dengan mengganti tanggalnya atau waktunya. Kemudian ketika berhasil akan muncul pop-up berhasil. Kemudian akan diproses dan menunggu konfirmasi dari guru tersebut. Nah, ketika sudah selesai melakukan pembelajaran, siswa bisa melakukan atau memberikan rating dan ulasan yang terdapat pada menu profile, kemudian riwayat guru yang pernah direkrut. Nah, di sini saya Bu Dewi Sinta. Nah, ketika siswa sudah selesai, siswa bisa memberikan feedback untuk memberikan rating dan ulasan. Kemudian akan muncul pop-up, terima kasih telah memberikan feedback. Kemudian di sini untuk menu yang pelajaran, misalkan di sini kita ingin melihat daftar-daftar pengajar dari mata pelajaran kimia. Nah, di sini ada Ibu Siti Solihah, Ibu Dewi Sinta, ada Bapak Adri, Bapak Madrid, Sidik, dan lain-lain. Misalkan di sini kita, di sini juga terdapat filter. Misalkan ingin memilih atau filter mengenai ulasan terbanyak dari guru, kita dapat memilih filter dari ulasan terbanyak, maka akan muncul atau menampilkan guru yang memiliki ulasan terbanyak. Nah, ketika kita ingin memilih dengan guru dari rating tertinggi, maka kita harus klik terlebih dahulu hapus filter agar filternya berubah menjadi rating tertinggi, dan nanti akan menampilkan guru-guru dengan dari rating tertinggi ke rating terendah. Seperti itu. Kemudian di menu profile, khususnya di akun, di sini terdapat data-data yang telah kita lakukan pada saat melakukan pendaftaran. Dan apabila kita ingin melakukan ubah password, kita dapat melakukannya pada menu akun. Kita masukkan password yang baru, kemudian kita melakukan konfirmasi password yang baru, kemudian simpan. Apabila kita yakin ingin mengubah password, maka kita klik ubah dan akan muncul pop-up berhasil. Kemudian di sini juga terdapat mengenai aplikasi guru sendiri atau tentang kami yang berisikan aplikasi guru dan penjelasan mengenai aplikasi guru sendiri. Kemudian apabila ingin keluar, maka dapat klik keluar dan akan langsung ditujukan ke halaman masuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
rekan saya mengenai role guru. Oh, oke, baik. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi Guru sebagai user Guru. Jadi masih menggunakan aplikasi yang sama, yaitu Guru itu sendiri. Ketika diklik awal nanti akan menampilkan splash screen yang isinya nanti ada logo dan juga loading screen untuk mempersiapkan aplikasinya. Nah, di sini juga ada welcome screen sama seperti tadi. Nah, di halaman ini yaitu halaman masuk atau bisa disebut sebagai login. Ketika sudah memiliki akun, guru dapat mengisi email dan juga kata sandinya lalu masuk seperti biasa. Tetapi jika belum memiliki akun, user guru dapat melakukan pendaftaran dengan cara klik daftar. Lalu di sini guru dapat melengkapi form yang diminta, mulai dari nama lengkap, email, nomor HP, kata sandi, konfirmasi kata sandi, dan juga di sini ada pilihan role. Nanti jika diklik akan menampilkan dua pilihan, yaitu sebagai siswa dan guru. Nah, karena di sini mendaftar sebagai guru, maka di sini klik sebagai mendaftar sebagai guru. Nah, jika sudah diisi semua, nanti guru dapat klik daftar, maka akun sudah dibuat. Lalu akan masuk ke halaman login. Nah, di sini si guru dapat memasukkan kembali email dan juga kata sandi yang telah dibuat. Nah, jika sudah diklik masuk, di sini akan masuk ke halaman beranda. Bisa dilihat di bawah sini ada 3 menu utama, yaitu ada beranda, ulasan, dan jadwal. Nah, untuk di beranda ini sendiri terdapat beberapa fitur. Yang pertama mungkin profile, lalu di sini juga ada komentar, dan juga di sini ada fitur jadwal yang harus dicek. Mungkin untuk penjelasan mulai dari penjelasan dari komentar terlebih dahulu. Untuk komentar ini si guru dapat melihat ulasan atau komentar yang diberikan oleh si murid kepada guru. Lalu untuk jadwal yang harus dicek di sini guru dapat melihat pengajuan kegiatan belajar mengajar dari murid kepada si guru. Semisal ini di sini bisa dilihat si Cindy Nisa dia ingin melakukan bimbingan pada tanggal 7 bulan Juni 2022. Nah, jika diklik, dia akan masuk ke halaman detail jadwal. Nah, untuk halaman detail jadwal ini sendiri menampilkan yang pertama ada tanggal, lalu tanggal pembelajaran, jam pembelajaran, dan juga di sini ada form tambah catatan. Nah, di sini si guru dapat melakukan konfirmasi apakah dia bisa melakukan kegiatan pembelajaran tersebut atau tidak. Jika tidak bisa, maka bisa diisi kenapa alasannya dia tidak bisa. Contoh, nah di sini dia tidak bisa karena di hari dan jam tersebut ada acara. Lalu klik tolak. Nah, jika ditolak nanti statusnya akan berubah menjadi siswa sedang mengganti jadwalnya. Jadi nanti di bagian siswa dia dapat kesempatan lagi untuk mengubah jadwalnya menyesuaikan dengan kondisi dari si guru. Seperti itu. Lalu sekarang jika si guru ingin menerima meng-ACC pengajuan kegiatan belajar mengajar tersebut, maka sama seperti sebelumnya, di sini nanti si guru juga akan mengisi mengisi catatannya. Contohnya sebagai berikut. Nah, jika sudah diisi, maka klik terima. Nah, di halaman terima ini nanti statusnya adalah siswa belum melakukan pembayaran. Nah, nanti jika siswa sudah melakukan pembayaran, akan ada notifikasi yang muncul. Nah, seperti itu tadi barusan, menandakan bahwa pembayaran sudah selesai dilakukan oleh si siswa. Nanti setelah pembayaran sudah dilakukan, guru akan otomatis masuk ke halaman di mana dia harus mengisi link pembelajarannya. Jadi untuk link pembelajaran ini bisa melalui Google Meet atau Zoom ataupun media lainnya. Nah, sebelum kegiatan belajar mengajar dilakukan, di sini sudah ada message yaitu berupa jika kegiatan belajar mengajar dilakukan, maka si guru harus melakukan screenshot sebagai bukti bahwa sudah melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah,
screenshot tersebut bisa diupload 1 hari setelah jadwal. Nah, jadi nanti si murid dan siswa akan bertemu di link yang telah diberikan oleh si guru pada tanggal dan waktu yang ditentukan sebelumnya. Nah, jika sudah bertemu dan juga melakukan pembelajaran, maka si guru harus melakukan screenshot sebagai bukti bahwa sudah melakukan pembelajaran. Nah, lalu selanjutnya klik simpan. Nah, di sini dia akan masuk ke halaman upload bukti pembelajaran. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi jika sudah H+1, itu si guru dapat melakukan upload bukti pembelajaran yang telah diambil, yang telah di screenshot sebelumnya. Nah, di sini klik, lalu pilih bukti pembelajarannya. Nah, di sini sudah terlihat ada bukti pembelajaran dengan nama filenya yaitu sebagai ss-bukti.jpg. Nah, di sini klik upload bukti pembelajaran. Nah, di sini ada notifikasi juga bahwa bukti pembelajaran sudah berhasil diupload. Nah, ketika sudah berhasil diupload, maka wallet ataupun saldo aktif dari sisi guru akan bertambah. Nah, nanti ini jika sudah berhasil diupload, maka akan diarahkan ke dashboard. Nah, selanjutnya mungkin adalah menjelaskan terkait menu ulasan. Nah, untuk menu ulasan ini sama seperti sebelumnya, tapi di sini menampilkan keseluruhan feedback atau penilaian yang telah diberikan oleh murid kepada si guru. Sedangkan untuk jadwal, di sini menampilkan keseluruhan jadwal pengajuan jadwal dari murid. Nah, di sini juga ada filter, yaitu bisa memfilter berdasarkan statusnya dicek, ditolak, ataupun diterima. Seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya akan masuk ke fitur profile. Nah, di profile ini sendiri terdapat beberapa fitur lainnya. Yang pertama mungkin akun saya. Nah, di fitur ini si guru dapat melakukan update atau edit profile apabila ada kesalahan pada data pribadi, misal nama, nomor handphone, dan di sini juga si guru juga dapat menetapkan atau mengupdate, merubah paket harga mengajarnya. Nah, lalu yang kedua ada fitur password. Di sini si guru juga dapat melakukan pergantian password menjadi password baru gitu. Jadi ada password lama, password baru, konfirmasi password baru. Nah, lalu masuk ke fitur selanjutnya yaitu portofolio. Nah, di sini portofolio yaitu digunakan untuk menunjang atau menjual nama dari si guru. Jadi di sini nanti jika si guru memiliki berbagai macam sertifikasi atau penghargaan, dia bisa memasukkan pada fitur portofolio ini. Dan yang nantinya ini nanti dapat digunakan oleh dari sisi murid, dia akan cukup membantu untuk memilih mana yang akan menjadi gurunya, seperti itu. Jadi di sini untuk gurunya itu tidak sebatas hanya orang-orang yang memiliki profesi sebagai guru saja, tetapi untuk mahasiswa yang ingin mengajar anak tingkat SD, SMP atau SMA, dia juga bisa mendaftar sebagai guru dan dia juga bisa memasukkan portofolio yang dia miliki sesuai dengan bidangnya, seperti itu. Lalu di sini ada menu jenjang pendidikan. Di sini si guru dapat memilih dia ingin mengajar pada jenjang pendidikan yang mana. Jadi caranya yaitu klik jenjang pendidikan, maka ada drop down SD, SMP, dan SMA. Jika si guru ingin mengajar di tingkat jenjang pendidikan SMP, bisa diklik SMP lalu klik tambah. Nah, nanti akan muncul sebagai berikut di bawah ini, yang menandakan bahwa dia sudah memilih untuk mengajar di jenjang pendidikan tersebut. Nah, jika ingin menghapus, dia tidak ingin mengajar anak SD, dia bisa menghapus juga. Gitu. Lalu selanjutnya ada mata pelajaran. Di sini
si guru juga dapat dia ingin memberikan pelajaran apa gitu ya. Mungkin dari matematika, kimia, atau fisika. Jika dia ingin mengajar pada bidang sosiologi, klik sosiologi, maka terus klik tambah, maka nanti akan ditambahkan di bawah sebagai berikutnya. Yang menandakan bahwa ini adalah mata pelajaran yang akan dia ajarkan seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah permintaan pencairan saldo. Di bagian menu fitur permintaan pencairan saldo ini, si guru sesuai yang saya sebutkan sebelumnya, jika si guru sudah mengupload bukti pembelajaran, maka total saldo aktif ini nanti akan bertambah. Nah, dia bisa menarik saldo tersebut ke dalam banknya, rekening bank dari si guru. Jadi caranya yaitu klik tarik saldo. Di sini dia harus mengisi nama banknya, nomor rekening, dan besaran saldo yang ingin dicairkan. Nah, jika sudah diisi, bisa klik kirim. Maka nanti dari pihak guru atau developer itu sendiri nanti akan mengirimkan sesuai permintaan yang telah diberikan oleh si guru. Nah, di sini sudah ada notifikasi bahwa pencairan dana berhasil, yang artinya dari pihak guru sudah mentransfer ke dalam rekening si guru. Nah, untuk melihat buktinya di mana bisa dilihat di sini. Nah, di sini sudah ada statusnya yaitu dikirim. Jika diklik, maka di sini ada bukti transfernya beserta nama bank, nomor rekening, dan besaran uang yang dicairkan sesuai dengan yang diisi oleh si guru sebelumnya. Nah, mungkin seperti itu untuk fitur-fitur dan demonstrasi dari role guru. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.